Di tengah hiruk-pikuk terminal bus Solo yang tak pernah tidur, berdirilah seorang pria parubaya dengan tubuh agak bongkok dan rambut memutih di sisi pelipisnya. Namanya Pak Gito, sosok sederhana yang sehari-hari hanya terlihat duduk di kursi kayu reyot sambil mengawasi kendaraan yang keluar masuk area parkir. Bagi para sopir bus dan pedagang kecil, ia hanyalah penjaga parkir tua yang hidup dari uang receh hasil jasa menjaga motor dan mobil penumpang. Tak ada yang istimewa dari dirinya, setidaknya itulah yang orang lihat di permukaan. Pagi itu, Pak Gito tampak sibuk mengatur kendaraan yang berseliweran. Teriakan kondektur bus bercampur dengan suara klakson membuat suasana semakin bising. Namun, di balik wajah tuanya yang terlihat tenang, ada tatapan mata yang dalam, seperti menyimpan kisah panjang yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Kadang, ketika ia sedang sendiri, tangannya bergetar ringan saat menggenggam rokok kretek yang sudah setengah habis, seakan ada beban masa lalu yang tak bisa dilepaskan. Anak-anak kecil yang membantu ibunya berjualan sering berlari ke arahnya. Mereka senang karena Pak Gito selalu menyisihkan receh untuk membeli permen. "Matur nuwun, Pak," ucap mereka dengan polos. Senyuman tulus itu membuat Pak Gito merasa hidupnya masih berarti, meski ia hanya seorang penjaga parkir yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Dalam hati kecilnya, ia merasa bertugas bukan hanya menjaga kendaraan, tapi juga menjaga ketenangan terminal. Namun di balik itu, terminal sebenarnya bukanlah tempat yang aman. Sejak beberapa tahun terakhir, tempat itu dikuasai oleh sekelompok preman. Mereka bergerak leluasa, memalak sopir bus, pedagang kecil, bahkan penumpang yang terlihat lemah. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani melawan. Dan anehnya, para preman itu seakan tak pernah menyentuh Pak Gito. Mereka hanya meliriknya dengan tatapan meremehkan, seolah pria tua itu tak pantas dijadikan sasaran. Kadang, para sopir bus bertanya-tanya dalam hati, mengapa para preman tidak pernah berani mengusir Pak Gito dari lahan parkir yang sebenarnya sangat menguntungkan. Namun pertanyaan itu selalu menguap, karena mereka pikir, apa gunanya mempertanyakan hidup seorang tua yang hanya bisa memungut uang receh dari jasa parkir. Semua tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada yang menyadari siapa sebenarnya sosok yang duduk di kursi reyot itu. Meski terlihat tenang, hati Pak Gito selalu diliputi keresahan. Setiap kali ia melihat seorang pedagang dipalak, atau penumpang ditakut-takuti agar menyerahkan uang, dadanya terasa sesak. Namun ia memilih diam, menelan amarahnya, dan menganggap dirinya hanya orang kecil yang tak pantas ikut campur. Hanya tatapan matanya yang kadang berubah tajam, lalu kembali redup seperti api yang berusaha ditutup oleh abu. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Gito sering duduk sendirian sambil memandang lalu lalang bus. Ia tampak seperti pria biasa yang sedang menunggu senja. Namun di balik sorot matanya, tersimpan cerita masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang di terminal. Hanya ia yang tahu bahwa dirinya bukan sekadar penjaga parkir, melainkan seseorang yang pernah disegani di jalanan Solo pada masa mudanya. Bagi dunia, Pak Gito hanyalah seorang tua yang hidup dari uang parkir. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu betul, suatu hari, jika kezaliman para preman itu sudah melewati batas, api yang selama ini ia kubur dalam-dalam akan kembali menyala. Dan saat itu terjadi, terminal ini tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, langit Solo tampak mendung. Terminal bus yang biasanya ramai dengan tawa dan teriakan penjual makanan, berubah tegang saat sekelompok preman masuk dengan langkah congkak. Mereka mengenakan jaket kulit, celana sobek, dan beberapa membawa besi panjang yang disembunyikan di balik lengan baju. Tatapan mereka tajam, dan suaranya lantang, seakan ingin menunjukkan siapa penguasa tempat itu. Setiap orang yang melihat hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan urusan masing-masing. Di depan pintu masuk terminal, seorang sopir bus baru saja turun setelah perjalanan panjang. Belum sempat ia beristirahat, seorang preman menghampiri dengan wajah garang. "Mana uang setoranmu? Cepat, kalau enggak, busmu gue pecahin kacanya," ancamnya sambil menepuk-nepuk pintu bus. Sopir itu gemetar, tangannya merogoh saku celana, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Wajahnya pasrah, karena ia tahu melawan hanya berarti mencari celaka. Tak jauh dari sana, seorang pedagang gorengan yang sudah lama berjualan di terminal pun tak luput dari sasaran. Preman yang sama mencomot segenggam gorengan tanpa membayar, lalu menendang gerobak kecil itu hanya untuk membuat pedagangnya ketakutan. Gorengan berserakan di tanah,
sementara si pedagang hanya bisa memungutnya sambil menangis pelan. Warga yang melihat ingin marah, tapi tak ada yang berani bergerak. Semua diam, seakan takut pada bayangan mereka sendiri. Pak Gito, yang sedang duduk di kursi kayu dekat parkiran, memperhatikan semua itu dengan wajah datar. Asap rokoknya membumbung perlahan ke udara, matanya menatap tajam ke arah keributan itu. Di dalam dadanya, amarah bergolak, tapi ia tetap menahan diri. Baginya, saat itu belum waktunya. Namun, setiap adegan pemalakan yang ia saksikan, membuat bara di hatinya makin menyala, seperti api yang ditiup angin kencang. Preman-preman itu semakin menjadi-jadi. Mereka tidak hanya memalak sopir dan pedagang, tapi juga penumpang. Seorang ibu muda yang baru turun dari bus dipaksa menyerahkan uang belanjaannya. Ketika ia mencoba melawan, tasnya direbut paksa dan isi dompetnya dirampas di depan banyak orang. Terminal mendadak sunyi, tak ada yang menolong, hanya tatapan kosong dan ketakutan dari orang-orang yang menyaksikan. Terminal ini milik kita, siapa yang gak mau nurut, siap-siap aja jadi bangkai. Teriak salah satu preman dengan suara menggema. Kata-kata itu menjadi semacam vonis yang membuat semua orang menunduk lebih dalam. Para sopir bus hanya bisa saling pandang dengan wajah resah, pedagang menutup mulutnya agar tangis tak terdengar, sementara anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki ibu mereka. Pak Gito menghela napas panjang. Dalam kepalanya, bayangan masa mudanya kembali berkelebat. Ia pernah menghadapi banyak orang semacam ini, orang-orang yang merasa dunia bisa mereka genggam dengan kekerasan. Ia tahu cara menghadapi mereka, tahu bagaimana membuat mereka tunduk. Namun hatinya masih menimbang, apakah ia harus kembali membuka pintu masa lalunya yang sudah lama terkunci. Atau tetap diam, membiarkan kezaliman ini merajalela. Hari itu, Terminal Solo semakin jelas menunjukkan wajah aslinya, bukan sekadar tempat persinggahan bus dan orang, melainkan sarang ketakutan yang dikuasai oleh geng preman. Dan di kursi reyotnya, seorang pria tua bernama Pak Gito masih duduk dengan tenang, menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu, cepat atau lambat, badai pasti akan datang. Pagi itu terminal terasa lebih sesak dari biasanya. Bus-bus datang silih berganti, penumpang berdesakan mencari tempat duduk, dan pedagang kecil sibuk menjajakan dagangannya. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang perempuan parubaya bernama Mbak Rini terlihat sibuk merapikan dagangan nasi bungkus dan gorengan yang ia letakkan di meja kecil dekat halte. Senyumnya tetap hangat meski wajahnya jelas menunjukkan lelah setelah bekerja sejak subuh. Ia hanya ingin pulang membawa rezeki untuk anaknya yang menunggu di rumah. Namun ketenangan itu pecah ketika dua preman menghampirinya. Wajah mereka penuh kesombongan, langkahnya berat, dan tatapannya seperti predator yang sedang mengincar mangsa. Salah satu dari mereka menyambar sepotong gorengan tanpa izin, mengunyahnya sambil tertawa mengejek. "Rini, mana uang jatah bulan ini? Jangan pura-pura nggak ada, atau daganganmu gue tendang semua," ancamnya. Suaranya keras sampai membuat beberapa penumpang menoleh dengan takut. Mbak Rini memeluk tas kecil yang berisi hasil jualannya semalaman. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Mas, saya baru jualan. Belum ada untung. Tolong beri waktu, nanti saya kasih kalau sudah ada hasil." Kata-katanya penuh harap, namun justru membuat kedua preman itu semakin murka. Salah satunya membalikkan meja kecil itu, membuat nasi bungkus dan gorengan berhamburan ke tanah. Orang-orang sekitar menahan napas, tak berani ikut campur. "Dasar pedagang miskin, berani ngelawan perintah gue," teriak preman itu sambil menendang salah satu bungkus nasi hingga penyok. Mbak Rini terisak, memunguti dagangannya yang kotor dengan tangan gemetar. Air matanya bercucuran, tapi ia tetap berusaha menyelamatkan rezekinya yang tersisa. Hatinya remuk, bukan hanya karena kerugiannya, tapi juga karena merasa tak ada yang peduli pada penderitaannya. Di kejauhan, dari kursi kayu dekat area parkir, Pak Gito menyaksikan semuanya. Rokok kreteknya hampir habis, ujungnya membara merah menyala. Tatapan matanya berubah dingin, tajam seperti mata elang. Ia menggenggam lututnya erat-erat, menahan diri agar tidak berdiri dan menghajar para preman itu saat itu juga. Namun, tubuhnya bergetar menahan amarah, seakan bara yang ia pendam mulai merambat ke seluruh nadinya. Para pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Mereka tahu, jika ada yang mencoba menolong Mbak Rini, maka besok kiosnya akan hancur. Sopir bus pun hanya bisa menghela napas, tak ada yang berani melawan geng preman yang semakin hari semakin brutal.
Terminal terasa seperti penjara tanpa jeruji, di mana keadilan seakan lenyap ditelan ketakutan. Mbak Rini akhirnya menyerahkan dompet kecilnya dengan tangan gemetar. "Ini, ambil saja, Mas. Tolong jangan rusak dagangan saya lagi," katanya lirih. Preman itu tersenyum sinis, meraih dompet itu, lalu meludah ke tanah sebelum pergi. Tawa mereka terdengar memuakkan, meninggalkan luka yang tak hanya di hati Mbak Rini, tapi juga di hati semua orang yang menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan di kursi reyotnya, Pak Gito menundukkan kepala. Tapi kali ini, bukan karena takut. Ia menunduk untuk menyembunyikan sorot matanya yang mulai menyala seperti bara api. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Sudah cukup, kalau mereka berani menyentuh orang-orang kecil seperti ini, maka waktuku untuk diam sudah hampir habis." Hari berganti, namun bayangan tangis Mbak Rini masih menghantui benak Pak Gito. Setiap kali ia melihat meja dagangan kecil itu, hatinya kembali perih. Namun seakan belum cukup, pagi itu segerombolan preman kembali membuat ulah. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah seorang sopir muda bernama Darto, yang baru saja mengantarkan penumpang dari Wonogiri. Darto terkenal jujur dan pekerja keras, sosok yang sering berbagi makanan dengan Pak Gito saat jam istirahat. Begitu busnya berhenti, 3 preman menghampiri dengan kasar. "Hei, Darto, udah seminggu ini lo belum setor, kan? Jangan banyak alasan, kasih sekarang atau bas lo nggak bakal aman," kata salah satu preman dengan suara menggelegar. Darto mencoba menjelaskan bahwa ia baru dibayar setengah oleh penumpang, tapi penjelasan itu hanya membuat preman semakin naik darah. Tanpa ampun, sebuah pukulan mendarat di wajah Darto. Darah segar langsung mengucur dari hidungnya. Penumpang yang masih berada di dalam bas menjerit ketakutan, beberapa buru-buru turun dan menjauh. Namun, tak ada satupun yang berani menolong. Semua hanya bisa menatap, dengan ngeri ketika Darto kembali dipukul hingga terjatuh di aspal panas terminal. Pak Gito, yang duduk tak jauh dari sana, mengepalkan tangannya erat-erat. Urat-urat di lengannya menonjol, wajahnya menegang menahan amarah. Ia ingin sekali berdiri, meraih leher preman itu, lalu menghantamkan tubuhnya ke tanah. Tapi ia tahu, satu langkah keliru akan membuka tabir yang selama ini ia sembunyikan. Matanya beralih pada Darto yang berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar dan darah menetes di dagunya. "Sudah, Mas, saya janji nanti saya bayar kalau sudah dapat uang lebih," kata Darto dengan suara serak, memohon. Tapi preman itu tak peduli. Ia justru menendang perut Darto keras-keras hingga tubuh sopir muda itu terhuyung, menabrak pintu bas. Penonton semakin terdiam, suasana mencekam, hanya suara tawa preman yang terdengar menggema di udara. Beberapa sopir lain menunduk dalam-dalam. Mereka semua tahu, Darto bukan korban pertama dan bukan yang terakhir. Preman-preman itu selalu punya alasan untuk memeras siapapun yang mereka mau. Kesabaran semua orang diuji, tapi ketakutan lebih besar daripada keberanian. Dan sekali lagi, keadilan seperti tak punya tempat di terminal itu. Pak Gito akhirnya berdiri dari kursinya. Gerakannya pelan, tapi sorot matanya kini tajam, penuh murka yang tak lagi bisa ditutupi. Rokok di tangannya sudah habis, tinggal puntung yang hancur diremas di genggamannya. Langkahnya sempat maju satu tapak, sebelum ia berhenti, menghela napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu, saat itu bukan waktunya. Tapi di dalam hati, ia berjanji, jika mereka menyakiti Darto lagi, aku tak akan tinggal diam. Hari itu, Pak Gito kembali duduk di kursinya, mencoba mengubur amarah yang mendidih. Namun dalam benaknya, satu hal semakin jelas, kesabarannya mulai mencapai batas. Dan ketika batas itu runtuh, terminal ini akan menjadi saksi kebangkitan sosok lama yang sudah lama dilupakan orang. Malam itu, terminal mulai lengang. Bus-bus terakhir berangkat membawa penumpang malam menuju luar kota. Lampu jalan berkelip temaram, sebagian mati, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana semakin muram. Di kursi reyotnya, Pak Gito duduk sendirian, menatap kosong ke arah jalanan. Pikirannya terus dipenuhi wajah Darto yang babak belur, juga tangisan Mbak Rini ketika dagangannya dirusak. Perlahan, ia menghembuskan napas berat, seakan ingin membuang semua beban yang menekan dadanya. Tapi amarah itu justru semakin mengeras. Pak Gito menutup matanya, dan seperti pintu yang tiba-tiba terbuka, kenangan masa lalunya menyerbu. Ia kembali melihat dirinya muda, gagah, dengan sorot mata menyala penuh wibawa.
Puluhan pemuda dulu berdiri di belakangnya, siap mati membela namanya. Ia bukan sekadar seorang yang disegani, tapi juga pemimpin yang pernah membuat kelompok preman lain tunduk dengan satu kata. Dialah Gito, ketua pemuda Solo, nama yang dulu bergema hingga ke kampung-kampung, disegani kawan, ditakuti lawan. Namun semua itu sirna ketika tragedi menimpa keluarganya. Istrinya, satu-satunya alasan ia bertahan dalam dunia yang keras, meninggal dalam kecelakaan tragis. Sejak hari itu, Pak Gito meletakkan semua atribut, meninggalkan dunia premanisme, dan memilih hidup sederhana. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengangkat tangan, tidak lagi menenggelamkan dirinya dalam kekerasan. Ia ingin tenang, menjaga hidup yang tersisa dengan damai. Tapi kehidupan tak pernah berjalan sesuai harapan. Kini, di usia parubayanya, ia dipaksa menyaksikan orang-orang lemah diinjak-injak, diperas, bahkan disakiti di depan matanya. Luka lama yang ia coba kubur dalam-dalam, kini terbuka kembali. Setiap kali ia melihat wajah ketakutan para pedagang dan sopir, ia seperti melihat wajah istrinya yang dulu selalu mengingatkan, jadilah pelindung, jangan biarkan orang lemah menderita. Pak Gito menggenggam kepalanya, keringat dingin menetes di dahinya meski malam itu angin berhembus kencang. Dalam dirinya, dua suara bertarung, satu suara lembut mengingatkan agar ia tetap hidup sederhana, tak kembali ke masa lalu, sementara suara lain berteriak, mendesaknya untuk bertindak, untuk kembali berdiri melawan ketidakadilan. Suara kedua itulah yang semakin kuat, semakin mendesak, seakan dinding kesabaran yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh. Di kejauhan, terdengar suara tawa preman yang masih berkeliaran, mabuk-mabukan sambil merampas sisa dagangan orang-orang kecil. Tawa itu bagai cambuk bagi hati Pak Gito. Matanya yang tadinya redup kini menyala, sorot tajam yang pernah membuat banyak orang gentar kini kembali muncul. Tangannya mengepal, gemetar bukan karena lemah, tapi karena menahan letupan amarah yang sebentar lagi tak bisa dikekang. Kalau begini terus, terminal ini akan mati. Mereka akan merajalela, dan semua orang akan tetap diam, gumamnya lirih, hampir tak terdengar, tapi penuh dengan tekad yang bulat. Dalam benaknya, ia tahu, diam terlalu lama hanyalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap orang-orang kecil yang mempercayainya, meski mereka tak tahu siapa sebenarnya dirinya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Pak Gito akhirnya menyadari satu hal, ia tak bisa selamanya lari dari masa lalunya. Luka lama memang menyakitkan, tapi luka itulah yang membentuknya menjadi pria yang pernah disegani. Dan kini, luka itu kembali terbuka, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengingatkannya bahwa waktunya sebentar lagi akan tiba. Keesokan harinya, suasana terminal masih dipenuhi bayang-bayang ketakutan. Para pedagang berjualan dengan wajah cemas, sopir bus enggan menatap mata siapapun, seakan setiap sudut terminal telah menjadi milik para preman. Namun hari itu berbeda. Di kursi kayu tuanya, Pak Gito tidak lagi sekadar duduk dengan tatapan kosong. Ada sesuatu di wajahnya, tatapan keras, langkah tegap, dan aura yang tak biasa. Seakan lelaki parubaya itu bukan lagi penjaga parkir yang remeh, melainkan sosok yang menyimpan badai di dalam dirinya. Ketika siang hari menjelang, 3 preman menghampiri area parkir. Mereka mulai memalak sopir yang baru saja sampai dari Jogja. Uang hasil perjalanan dipaksa diserahkan, sementara sopir itu hanya bisa memohon belas kasihan. Pemandangan itu membuat dada Pak Gito semakin sesak. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat dengan langkah tenang, tapi sorot matanya menyalakan ketegangan di udara. Orang-orang yang melihat sontak menahan napas, tak percaya lelaki tua itu berani menghampiri. Cukup, suara Pak Gito menggema lantang. Preman-preman itu berhenti, menoleh dengan wajah terkejut. Terminal ini bukan milik kalian. Jangan lagi kalian ganggu sopir, pedagang, atau penumpang. Kalau masih nekat, aku sendiri yang akan berurusan dengan kalian. Kata-kata itu menusuk, tegas, seolah keluar dari seseorang yang punya otoritas jauh lebih tinggi daripada sekadar penjaga parkir. Ketiga preman itu saling pandang, lalu meledak tertawa. Salah satunya menepuk bahu temannya, mengejek. Hahaha, dengar tuh, penjaga parkir tua ngajarin kita aturan. Mereka mendekat ke Pak Gito, wajah mereka penuh cemoohan. Hei, Mbah, jangan sok jadi pahlawan. Lo itu cuma orang tua miskin yang hidup dari receh. Jangan ikut campur urusan besar, nanti lo sendiri yang mati konyol. Warga terminal yang menyaksikan hanya bisa menahan napas. Beberapa pedagang menutup mulut, khawatir jika preman benar-benar menyerang Pak Gito.
Namun, berbeda dari biasanya, kali ini pria tua itu tidak mundur. Sorot matanya menusuk, tubuhnya tegap, dan nada suaranya tidak bergetar sedikitpun. "Aku kasih kalian peringatan terakhir," katanya perlahan namun penuh wibawa. "Kalau besok aku masih lihat kalian meresahkan orang, jangan salahkan aku kalau aku turun tangan." Sekilas, wajah preman-preman itu berubah. Ada kilatan keraguan yang muncul di mata mereka, meski cepat mereka tutupi dengan tawa sinis. Salah satunya bahkan meludah ke tanah, mencoba menunjukkan keberanian yang mulai runtuh. "Dasar orang tua gila, kita kasih tahu bos kita biar lo kapok," geramnya sebelum mereka pergi sambil mengumpat-umpat. Namun jelas, kata-kata Pak Gito barusan telah menusuk ego mereka. Terminal mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Pak Gito, yang kini berdiri dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Para sopir, pedagang, bahkan penumpang merasa ada sesuatu yang berbeda, seakan lelaki itu bukan lagi penjaga parkir biasa. Namun Pak Gito tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia hanya kembali duduk di kursi reyotnya, menyalakan rokok kretek, dan menghembuskan asapnya pelan. Dalam hati, ia tahu peringatannya tidak akan membuat para preman berhenti. Justru, badai yang ia tunggu-tunggu sebentar lagi akan benar-benar datang. Dan bagi Pak Gito, itu bukanlah ancaman. Itu adalah panggilan, sebuah undangan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu, pemimpin yang tidak pernah takut pada siapapun. Hari berikutnya, terminal bus Solo kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Namun di balik keramaian itu, ketegangan mengintai. Warga terminal masih terngiang dengan peringatan lantang dari Pak Gito kemarin. Ada yang diam-diam berharap lelaki tua itu benar-benar mampu menyingkirkan para preman, ada pula yang takut kalau ia justru akan menjadi korban berikutnya. Semua menunggu, dengan perasaan was-was, apakah kata-kata Pak Gito hanya gertakan belaka atau tanda datangnya badai. Siang itu, ketakutan mereka terbukti. Sekelompok preman datang lebih banyak dari biasanya. Wajah mereka bengis, langkah mereka kasar, dan sorot mata mereka penuh amarah. Mereka tampak sengaja mencari masalah, menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Kursi penumpang ditendang, gerobak pedagang ditabrak, dan suara teriakan mereka menggelegar, menebar ketakutan. Warga terminal buru-buru menyingkir, tahu bahwa ini bukan sekadar aksi biasa, ini adalah unjuk kekuatan. Sasaran mereka kali ini adalah seorang pedagang tua yang sudah lama bersahabat dengan Pak Gito. Lelaki itu menolak membayar uang palak, dengan alasan dagangannya sepi. Preman-preman itu tak mau mendengar. Mereka mendorong tubuhnya hingga jatuh, lalu menendang gerobak dagangannya sampai terbalik. Botol-botol minuman pecah berserakan, sementara pedagang itu merintih kesakitan, darah mengalir dari pelipisnya. Pak Gito yang melihat kejadian itu dari kursinya langsung berdiri. Matanya merah, sorotnya penuh murka. Ia berjalan pelan menuju kerumunan, langkahnya mantap, seolah setiap hentakan kakinya membawa beban masa lalu yang siap meledak. Warga menahan napas, sebagian berbisik ketakutan, "Pak Gito, jangan, nanti malah celaka." Namun pria tua itu tidak lagi mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang berdentum kencang. "Cukup," teriak Pak Gito dengan suara membahana. Preman-preman itu menoleh, lalu terkekeh melihat siapa yang datang. "Lo, si penjaga parkir tua lagi-lagi sok jagoan. Mau apa lo? Hah, ikut babak belur juga," ejek salah satu dari mereka sambil mendorong tubuh pedagang tua ke tanah sekali lagi. Namun kali ini, Pak Gito tak lagi hanya memberi peringatan. Ia melangkah lebih dekat, berdiri di hadapan mereka dengan sorot mata yang menusuk. "Kalian sudah kelewatan. Terminal ini bukan milik kalian. Selama aku ada di sini, jangan pernah lagi kalian berani menyentuh orang-orang kecil." Suaranya berat, penuh wibawa, membuat beberapa preman tanpa sadar menelan ludah. Tapi bukannya mundur, pemimpin kelompok itu justru tertawa keras. "Hahaha, dengar tuh, orang tua mau jadi pahlawan." Ia melambaikan tangan, memberi kode kepada anak buahnya, "Hajar dia, biar semua tahu siapa raja terminal ini." Suasana mendadak mencekam. Para pedagang menjerit pelan, sopir bus bergegas menjauh, dan anak-anak kecil bersembunyi di balik gerobak. Pak Gito berdiri tegak di tengah kerumunan preman yang siap menyerangnya. Hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena akhirnya saat yang ia tunggu-tunggu tiba. Kesabarannya telah habis, luka lama telah membuka jalan, dan kini, tak ada lagi alasan untuk menahan diri. Dengan suara pelan namun penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri,
mulai hari ini, tak ada lagi tempat bagi mereka di terminal ini. Bentakan pemimpin preman itu menjadi aba-aba, dan seketika 6 orang anak buahnya maju mengerubungi Pak Gito. Mereka yakin penjaga parkir tua itu hanya akan jadi bulan-bulanan. Salah satu mengayunkan pukulan ke arah wajahnya, namun dengan gerakan cepat yang tak terduga, Pak Gito menepis tangan itu dan memutar tubuhnya, membuat si preman terjungkal ke tanah. Gerakan itu begitu lincah, membuat semua orang yang melihat terperangah, seolah mereka sedang menyaksikan sosok yang bukan sekadar penjaga parkir biasa. Preman kedua datang dengan tendangan keras, tapi Pak Gito merunduk lalu menyapu kakinya. Dalam sekejap, tubuh besar itu terhempas ke lantai keras terminal. 2 preman tumbang hanya dalam hitungan detik. Teriakan warga pecah, antara ketakutan dan kekaguman. Mereka mulai sadar, ada sesuatu yang selama ini Pak Gito sembunyikan. Pemimpin preman itu memaki, "Jangan bengong. Hajar terus dia." 3 orang lain maju bersamaan, menghujani Pak Gito dengan pukulan dan tendangan. Namun, tubuh tua itu seolah tahu kemana arah serangan. Dengan ketenangan yang aneh, ia mengelak, menahan, lalu membalas dengan pukulan telak yang mendarat di perut dan rahang lawan. Satu persatu tumbang, mengerang kesakitan, tak mampu bangkit lagi. Suasana terminal berubah drastis. Orang-orang yang tadinya bersembunyi kini mulai berani menengok. Mata mereka melebar, mulut ternganga, tak percaya apa yang sedang mereka saksikan. Lelaki parubaya yang setiap hari hanya terlihat duduk menjaga parkir ternyata menyimpan kekuatan dan kemampuan yang jauh melampaui bayangan mereka. Pemimpin preman itu melangkah maju dengan wajah merah padam, urat lehernya menonjol menahan amarah. "Ternyata kamu bukan orang biasa ya, Pak Tua," ujarnya dengan suara serak. Pak Gito hanya menatapnya dingin, lalu menjawab, "Aku sudah lama mengubur siapa diriku sebenarnya. Tapi kalian memaksa aku untuk bangkit lagi." Kata-kata itu membuat banyak orang bergidik. Ada getaran aneh di suara Pak Gito, sebuah wibawa yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah terminal bus Solo baru saja menjadi saksi kebangkitan seorang legenda lama yang telah lama hilang dari peredaran. Bisikan warga mulai terdengar, "Dia siapa sebenarnya? Kok bisa sehebat itu?" Pemimpin preman menghunus pisau lipat dari saku celananya, matanya penuh dendam. Ia melangkah dengan cepat, berusaha menusukkan pisau itu ke arah dada Pak Gito. Namun dengan cekatan, tangan Pak Gito meraih pergelangan lawannya, memutar dengan keras hingga pisau itu terlepas dan jatuh berkilat di lantai. Sebuah tendangan keras dari Pak Gito membuat tubuh si pemimpin mundur tersungkur. Terminal hening sesaat, sebelum suara sorak dan tepuk tangan warga pecah memenuhi udara. Orang-orang mulai berani berteriak, "Hidup Pak Gito! Usir preman-preman itu!" Sorakan itu bergema, memecah langit-langit terminal, menandai awal kebangkitan sang ketua lama yang selama ini menyembunyikan jati dirinya. Sorak-sorai warga terminal masih bergema ketika tubuh pemimpin preman itu terhempas ke lantai. Namun, di balik teriakan dukungan, suasana batin Pak Gito justru bergejolak. Matanya menerawang jauh, menatap kerumunan orang yang memandanginya dengan kagum dan penuh harapan. Dalam sorot mata mereka, ia tak lagi sekadar penjaga parkir biasa, melainkan sosok yang menyimpan sesuatu yang lebih besar. Seorang kakek tua penjual rokok, yang sejak tadi menyaksikan dari jauh, melangkah pelan mendekat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Aku kenal tatapan itu." Tatapan yang dulu hanya dimiliki oleh ketua pemuda Solo Raya di tahun 90-an. Kalimat itu membuat warga sekitar terdiam, menoleh satu sama lain dengan rasa penasaran. Bisik-bisik segera menyebar cepat, "Ketua pemuda. Maksudnya, Pak Gito dulu." Pak Gito menarik napas panjang. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh beban. "Ya, benar," ucapnya lirih, namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Aku dulu adalah ketua pemuda yang pernah disegani di kota ini. Tapi aku tinggalkan semua itu karena darah dan air mata yang terlalu banyak mengalir." Sekelilingnya hening. Orang-orang tak percaya bahwa pria sederhana yang tiap hari hanya menjaga parkir bus dan bercengkerama dengan tukang ojek itu ternyata pernah menjadi pemimpin besar yang namanya ditakuti sekaligus dihormati. Beberapa orang tua yang pernah hidup di masa itu mengangguk pelan, mengingat cerita lama tentang seorang pemuda tangguh bernama Gito yang menguasai jalanan Solo Raya dengan pengaruhnya. "Dulu aku punya banyak anak buah. Mereka mengikuti arahku, percaya padaku. Tapi, aku salah langkah. Sebagian dari mereka akhirnya memilih jalan hitam. Ada yang mati sia-sia,
ada yang berakhir di penjara. Aku tak sanggup lagi melihat itu, lanjut Pak Gito dengan suara bergetar. Tangan tuanya mengepal, seolah luka lama kembali menganga. Warga yang mendengarnya ikut larut dalam keheningan. Beberapa menundukkan kepala, merasakan beratnya beban masa lalu yang dibawa pria itu. Namun di antara mereka, tumbuh rasa hormat yang lebih dalam, karena ternyata lelaki tua yang menjaga parkir ini bukan sembarang orang, melainkan sosok yang memilih menanggalkan kekuasaan demi menebus kesalahan. Pemimpin preman yang masih terduduk sambil memegangi perutnya tertawa pahit. Jadi kau legenda yang katanya hilang itu. Hah, pantas saja semua orang takut sama namamu dulu. Tapi aku tidak takut, dunia sudah berubah, Pak Tua. Ini era kami sekarang. Ia berusaha bangkit, meski tubuhnya goyah, mencoba mempertahankan harga dirinya. Pak Gito menatapnya dengan tatapan tajam, bukan sekadar marah, tetapi syarat dengan wibawa masa lalu yang kembali muncul. Kau salah, Nak. Dunia ini tidak pernah berubah. Yang berubah hanya orang-orang yang lupa bahwa keberanian sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Dan aku akan pastikan itu kau pahami malam ini. Suasana terminal mendadak sunyi. Hanya terdengar napas terengah pemimpin preman yang memaksakan diri berdiri, sementara tatapan Pak Gito begitu menusuk, membuat udara terasa menekan. Warga berkerumun dalam lingkaran besar, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, malam itu bukan lagi sekadar keributan biasa, melainkan duel kehormatan yang akan menentukan masa depan terminal. Pemimpin preman itu menghunus sebilah golok yang tersembunyi di balik jaketnya. Cahaya lampu temaram terminal memantul di bilah tajamnya. Kalau kau memang legenda, buktikan di sini. Aku akan hancurkan sisa-sisa kejayaanmu, Pak Tua. Teriaknya dengan suara lantang, meski tangan bergetar menahan sakit. Pak Gito hanya menghela napas, lalu melepas jaket lusuhnya, memperlihatkan tubuh yang masih kokoh meski termakan usia. Aku tidak ingin membunuhmu, Nak. Tapi kalau kau terus merusak dan menindas warga, aku tidak akan ragu untuk menghentikanmu. Suaranya tenang, namun setiap kata yang keluar seolah menggetarkan hati semua orang yang mendengar. Pertarungan pun dimulai. Pemimpin preman maju dengan serangan brutal, goloknya berayun tajam mengincar leher Pak Gito. Namun, dengan kelincahan yang tak disangka dari pria seusianya, Pak Gito bergerak cepat, menghindar dengan langkah ringan, lalu membalas dengan satu pukulan keras ke ulu hati lawannya. Dentuman tubuh yang terhempas membuat kerumunan terlonjak kaget. Namun pemimpin preman itu bangkit lagi. Wajahnya penuh amarah, darah menetes dari mulutnya. Ia mengayunkan golok secara membabi buta, membuat warga berteriak histeris. Pak Gito tetap tenang, matanya fokus, lalu dengan gerakan cepat ia menangkap pergelangan tangan lawannya, memelintirnya hingga golok terlepas dan jatuh berdering di aspal. Jeritan kesakitan terdengar, tapi preman itu masih berusaha melawan dengan tinju dan tendangan liar. Pak Gito menghadapinya tanpa ragu. Beberapa pukulan keras mendarat di tubuhnya, namun pria tua itu tak tergoyahkan. Ia membalas dengan satu hantaman siku yang begitu telak hingga membuat lawannya terkapar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Warga bersorak, sebagian menahan napas, sebagian lainnya berteriak nama Pak Gito. Malam itu, terminal seakan menjadi saksi kebangkitan seorang legenda. Namun di wajah Pak Gito tidak ada kebanggaan, hanya kesedihan. Aku sudah bilang, jalan yang kau pilih ini salah. Tapi kau terlalu keras kepala untuk mendengar, ucapnya lirih, berdiri di atas tubuh lawannya yang tergeletak lemah. Dengan langkah berat, Pak Gito membalikkan badan. Kalian semua dengar baik-baik, suaranya menggema. Terminal ini bukan milik para preman. Ini milik rakyat, milik kalian semua. Mulai malam ini, aku tidak akan biarkan satupun orang menindas kalian lagi. Suara gemuruh tepuk tangan dan teriakan dukungan pecah, menggetarkan langit malam Solo. Malam itu, terminal seakan mendapatkan nafas baru. Warga yang sebelumnya hanya bisa menunduk, kini berdiri tegak dengan sorak-sorai penuh keberanian. Tubuh pemimpin preman yang terkapar menjadi saksi bahwa kekuatan arogan tak akan pernah menang melawan kebenaran. Namun di balik sorakan itu, ada getaran emosi yang sulit dijelaskan. Banyak warga menangis, bukan karena takut, tapi karena lega melihat ada cahaya harapan yang lama hilang. Salah seorang pedagang nasi kucing mendekat sambil terbata-bata, Pak Gito, selama ini kami hanya bisa pasrah. Kami kira tidak ada yang bisa hentikan mereka. Tapi malam ini, Bapak tunjukkan kalau kami pun bisa melawan. Suaranya pecah, membuat orang-orang lain ikut mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
Pak Gito memandang mereka satu persatu. Ada rasa haru bercampur berat di hatinya. Ia tahu, bukan hanya otot atau kekuatan yang membuat preman kalah, tapi keberanian warga yang mulai tumbuh. Kalian tidak boleh takut lagi. Kalau 1 melawan 10 terasa berat, maka 10 melawan 1 tidak akan pernah kalah, katanya tegas, membuat warga bersorak lagi. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara motor berderu, rombongan preman lain yang ternyata mendengar kabar kekalahan pemimpin mereka. Wajah-wajah warga kembali pucat, ketakutan seakan merayap lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, mereka tidak langsung mundur, melainkan saling berpegangan tangan, mencoba berdiri bersama. Rombongan preman itu datang dengan wajah bengis, membawa rantai, balok kayu, dan senjata tajam. Salah satu dari mereka berteriak, "Siapapun yang berani melawan, akan kami habisi malam ini." Ancaman itu mengguncang udara terminal. Namun sebelum ketakutan itu menelan semuanya, suara lantang Pak Gito kembali membelah malam. "Kalau kalian ingin menguasai terminal ini, kalian harus melewati aku dan seluruh rakyat di sini." Warga pun bergemuruh, berteriak lantang meski suara mereka gemetar. Pedagang, sopir, tukang parkir, bahkan anak muda yang biasanya diam, kini berdiri maju. Mereka mengambil kayu, bambu, dan apa saja yang bisa jadi senjata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah terminal itu, rakyat tidak lagi bersembunyi, melainkan siap berdiri di barisan depan. Suasana menjadi tegang. Dua kubu berdiri saling berhadapan, seperti ombak yang siap menerjang karang. Warga di belakang Pak Gito, dan para preman dengan wajah penuh amarah di seberangnya. Lampu terminal yang remang membuat bayangan panjang mereka terlihat menakutkan, seolah malam itu adalah ujian besar antara keberanian dan kesaliman. Di tengah ketegangan itu, Pak Gito melangkah ke depan, menatap rombongan preman dengan mata yang penuh wibawa. "Malam ini akan tercatat. Apakah kalian memilih tetap hidup sebagai penindas, atau kalian sadar sebelum terlambat? Pilih sekarang, bertahan dengan cara lama kalian, atau bergabung dengan rakyat untuk membangun masa depan baru." Suasana hening, seolah bumi ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dentum suara rantai besi yang dipukulkan ke tanah menjadi tanda dimulainya pertarungan. Preman-preman itu maju dengan teriakan liar, seolah ingin menelan seluruh warga yang berani melawan. Namun malam ini berbeda, warga tidak lagi mundur. Dengan keberanian yang baru tumbuh, mereka maju bersama, menyerang dengan kayu, bambu, dan batu seadanya. Suara teriakan dan benturan benda logam menggema di terminal, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pak Gito berada di barisan depan. Tubuh tuanya yang sudah renta tak mengurangi semangatnya. Dengan ketangkasan yang mengejutkan, ia menghindari pukulan rantai dan membalas dengan pukulan keras menggunakan tongkat kayu. Seorang preman roboh, diikuti dua lainnya yang tersungkur akibat serangan balik rakyat. "Jangan takut, kita bisa," teriaknya, memompa semangat warga lain. Seorang ibu penjual gorengan ikut maju, wajahnya penuh tekad meski tangannya gemetar. Ia melempar minyak panas ke arah preman yang mencoba menyerang, membuat mereka berteriak kesakitan. Anak-anak muda yang biasanya hanya jadi penonton kini ikut turun, memukul dengan batu bata yang mereka genggam erat. Malam itu, terminal berubah menjadi arena perlawanan rakyat melawan penindasan. Namun perlawanan itu tidak mudah. Preman-preman berpengalaman bertarung, membuat beberapa warga jatuh tersungkur. Ada teriakan kesakitan, ada tangisan, namun yang lain tidak mundur. Mereka saling menopang, saling melindungi. "Kalau kita mundur sekarang, besok kita akan tetap diperlakukan seperti budak," teriak seorang sopir angkot, membuat barisan rakyat makin kokoh. Pak Gito sendiri menjadi pusat perhatian. Setiap kali seorang preman mencoba menyerang warga, dia yang menghadangnya. Tubuhnya dihantam berkali-kali, darah mulai mengalir di pelipisnya, tapi semangatnya tidak pernah padam. "Lebih baik tubuhku hancur, daripada kalian kembali jadi korban," katanya lantang. Kata-kata itu membakar hati warga, membuat mereka menyerang lebih ganas. Dalam hiruk-pikuk pertempuran, sebuah momen mengejutkan terjadi. Salah satu preman yang terkenal bengis, tiba-tiba menjatuhkan senjatanya dan mundur. Wajahnya ketakutan melihat keberanian rakyat yang tidak lagi bisa ditundukkan. Mereka bukan orang yang sama lagi," gumamnya, sebelum lari meninggalkan arena. Beberapa preman lain mulai goyah, ragu apakah mereka bisa menang malam itu.
Sorakan warga makin keras ketika melihat sebagian lawan mulai mundur. Meski banyak yang terluka, semangat mereka justru semakin menyala. "Terminal ini milik kita, bukan milik mereka," teriak seorang pemuda, diikuti dentuman suara bambu menghantam tanah sebagai simbol perlawanan. Malam itu, untuk pertama kalinya, rakyat berdiri sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipatahkan. Pertempuran berlangsung sengit hingga akhirnya suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Kedatangan aparat membuat preman yang tersisa panik, sebagian kabur meninggalkan terminal. Warga masih terengah-engah, tubuh penuh luka, namun sorot mata mereka kali ini berbeda, bukan lagi mata yang penuh ketakutan, melainkan mata yang menyimpan kemenangan. Terminal itu, setidaknya malam itu, telah bebas dari cengkraman para preman. Suara sirene polisi yang tadinya memberi secercah harapan, justru menyisakan kecemasan. Warga yang masih berdiri terhuyung-huyung menatap tubuh-tubuh rekannya yang tergeletak, beberapa tak lagi bergerak. Terminal malam itu berubah menjadi lautan darah dan air mata. Kemenangan memang ada di tangan mereka, tapi harga yang harus dibayar terasa begitu mahal. Pak Gito duduk bersandar di tiang terminal dengan nafas tersengal. Pelipisnya berdarah, dadanya naik turun tak beraturan, namun bibirnya masih berusaha tersenyum. "Kita sudah melakukannya," ucapnya lirih. Warga yang ada di dekatnya mencoba menopang tubuhnya, tapi Pak Gito mengangkat tangan, seolah ingin menenangkan semua orang. Matanya menatap jauh ke langit malam, seakan berbicara pada sesuatu yang lebih tinggi. Beberapa ibu menangis histeris melihat suami mereka terluka parah. Anak-anak muda yang tadi gagah berani kini terisak, menyadari sahabat-sahabat mereka mungkin tak akan pernah bangun lagi. Namun di balik semua itu, ada cahaya kecil, kesadaran bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Terminal itu, untuk pertama kalinya, sunyi dari tawa angkuh para preman. Ketika polisi akhirnya tiba dan menyisir lokasi, warga berdiri tegak di antara luka dan darah. "Kami tidak menyerang, kami hanya bertahan," kata seorang sopir angkot dengan suara serak. Aparat yang melihat kondisi mengenaskan itu hanya bisa terdiam, menyadari betapa parahnya penindasan yang sudah lama terjadi dan akhirnya meledak malam ini. Pak Gito kemudian dipapa oleh dua pemuda. Meski tubuhnya lemah, suaranya masih terdengar lantang. "Ingatlah, darah yang tertumpah malam ini bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Jangan biarkan mereka kembali. Jangan pernah tunduk lagi." Kalimat itu bergema di telinga warga, menancap kuat di hati mereka. Tangisan bercampur sorakan menggema. Ada duka, tapi juga ada kebanggaan. Mereka tahu bahwa malam itu akan dikenang selamanya sebagai malam kebangkitan rakyat. Malam ketika mereka, yang selama ini dianggap kecil dan lemah, berani berdiri menantang para penguasa jalanan yang menindas mereka. Di sudut terminal, seorang pemuda menggenggam erat tangan ayahnya yang terluka parah. "Ayah, jangan pergi, kita sudah menang. Ayah harus lihat," ucapnya sambil berlinang air mata. Ayahnya hanya tersenyum samar, lalu berbisik, "Menang atau kalah bukan soal siapa yang jatuh, tapi soal siapa yang berani berdiri." Kata-kata itu menjadi warisan terakhir yang tak terlupakan. Malam itu, Terminal Solo tidak hanya menjadi saksi pertempuran, tapi juga saksi lahirnya keberanian rakyat. Luka-luka masih terbuka, darah masih mengalir, tapi jiwa mereka telah berubah. Mereka tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Namun satu hal pasti, mereka tidak akan pernah kembali menjadi budak ketakutan lagi. Malam itu belum benar-benar usai ketika kabar pertempuran menyebar ke telinga para preman yang selamat. Mereka yang sempat kabur dengan tubuh penuh luka kini berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Wajah-wajah penuh amarah dan dendam memantulkan bara api di pelupuk mata. Bagi mereka, kekalahan malam ini adalah aib yang harus ditebus dengan darah lebih banyak. Salah satu preman besar yang dikenal dengan julukan Bang Jali, berdiri dengan tubuh dibalut perban. Suaranya serak namun penuh api dendam. "Mereka kira menang malam ini berarti bebas selamanya. Tidak, kita akan kembali, dan kali ini, tak ada yang tersisa," teriaknya. Preman-preman lain mengangguk, sebagian menghantam meja kayu hingga pecah, menandakan amarah yang membara. Sementara itu, di Terminal Solo, warga masih berjaga. Meski kemenangan ada di pihak mereka, bayang-bayang balas dendam terasa begitu dekat. Pak Gito yang terluka parah terus berusaha memberi semangat, meski nafasnya makin pendek. "Jangan lengah, mereka pasti akan kembali. Kemenangan sesungguhnya bukan malam ini, tapi bagaimana kita menjaga kebebasan ini."
Ucapannya membuat semua yang mendengar terdiam dalam renungan. Tangis duka belum juga reda. Beberapa jenazah baru saja diangkat dan dibaringkan di pinggir terminal, ditutupi kain seadanya. Anak-anak menangis, istri-istri meraung, dan pemuda-pemuda menggenggam erat senjata sederhana yang masih berlumuran darah. Mereka sadar, pertarungan baru saja dimulai, dan balas dendam akan segera menghantui mereka. Di sisi lain, polisi yang datang tak mampu sepenuhnya menenangkan keadaan. Ada rasa takut jika besok malam, atau lusa, preman yang kabur akan menyerang balik. Kami akan patroli, tapi kalian juga harus waspada, kata seorang petugas dengan nada canggung. Kata-kata itu tak sepenuhnya menenangkan, karena warga tahu, mereka hanya bisa bergantung pada kekuatan diri sendiri. Bang Jali, dalam rapat dendamnya, mulai merencanakan serangan lebih besar. Ia memanggil preman-preman dari luar kota, jaringan hitam yang selama ini tersembunyi. Jika mereka ingin perang, maka kita beri perang. Tidak ada terminal, tidak ada rumah yang aman bagi mereka, katanya dengan tawa dingin. Api dendam itu membesar, menjelma badai yang siap menerjang kapan saja. Malam semakin larut, tapi warga Solo sulit terlelap. Setiap bunyi langkah, setiap suara motor lewat, membuat mereka tersentak. Di balik keberanian yang masih membara, ada kegelisahan yang tak bisa dipungkiri. Mereka tahu, harga kebebasan adalah kewaspadaan yang tak pernah berhenti. Dan di langit yang gelap, seolah semesta pun tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Kemenangan malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bayangan balas dendam kini menggantung di udara, siap jatuh kapan saja, menghantam mereka yang berani menantang kegelapan. Fajar belum sepenuhnya mereka ketika kabar buruk menyapu terminal Solo. Dari kejauhan, deru motor dan teriakan lantang terdengar semakin dekat. Puluhan preman dari luar kota, dipimpin Bang Jali yang penuh luka dan dendam, datang dengan wajah bengis. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghapus Solo dari peta perlawanan. Warga sudah siap, lelaki, perempuan, bahkan anak-anak muda, berdiri berjejer di depan terminal. Mereka menggenggam apa saja yang bisa dijadikan senjata, kayu, batu, bahkan besi tua. Tak ada rasa takut yang tersisa, hanya tekad untuk melindungi tempat mereka mencari nafkah. Pak Gito yang sudah lemah pun bersuara lantang, "Hari ini, kita buktikan, terminal ini bukan milik para penindas, tapi milik kita semua." Benturan pun tak terhindarkan. Suara benturan senjata, teriakan, dan tangisan bercampur menjadi satu. Darah kembali tertumpah, tanah terminal menjadi saksi pertarungan paling sengit yang pernah terjadi. Bang Jali menyerang bagaikan binatang buas, menebas siapapun yang menghalangi. Namun keberanian warga, yang bersatu dalam satu tekad, membuat pasukannya mulai goyah. Dalam keputusasaan, Bang Jali berusaha menebas Pak Gito yang tak berdaya. Namun sebelum pedangnya mendarat, seorang pemuda bernama Ardi, yang kehilangan ayahnya di pertempuran sebelumnya, meloncat menghadang. Dengan teriakan lantang, ia berhasil menjatuhkan Bang Jali ke tanah. Pertarungan singkat itu berakhir dengan luka mematikan di tubuh sang pemimpin preman. Bang Jali tergeletak, menatap langit dengan mata penuh penyesalan. Melihat pemimpinnya tumbang, sisa-sisa preman kehilangan arah. Satu persatu mereka melarikan diri, meninggalkan terminal dalam kekacauan. Warga bersorak, tapi di balik sorak itu tersimpan duka mendalam. Atas nyawa-nyawa yang melayang demi mempertahankan kehormatan. Kemenangan ini bukan tanpa harga, namun Solo akhirnya benar-benar bebas. Di tengah isak tangis dan pelukan sesama warga, Pak Gito menghembuskan napas terakhirnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia lega melihat terminal yang ia cintai akhirnya terbebas dari cengkeraman premanisme. Suasana hening, hanya doa-doa yang terdengar mengiringi kepergiannya. Hari-hari berikutnya, terminal perlahan bangkit. Warga membangun kembali, bukan hanya fisik terminal, tapi juga persatuan yang lahir dari darah dan air mata. Mereka belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah senjata, melainkan keberanian untuk bersatu melawan ketidakadilan. Terminal itu kini menjadi simbol perlawanan dan harga diri. Keberanian sejati lahir ketika kita berdiri bersama melawan ketidakadilan. Premanisme, keserakahan, dan penindasan hanya bisa tumbang jika rakyat bersatu. Meski penuh pengorbanan, persatuan akan selalu mengalahkan tirani. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari tekad orang-orang sederhana yang berjuang demi kebenaran dan martabat.